Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini saya beri judul Ternyata Yesus Menikah. Pertanyaannya, benarkah Yesus yang nama aslinya Yeshua itu menikah? Seperti apa yang tertayang dalam video ini? Mari kita lihat bersama. Saya akan buktikan kalau Yesus menikah menurut data Ibu Rita Wahyu. Saya bacakan di dalam bahasa Ibrani. Hu hayah Omer ben Hamesh Shanim Lamikra. Pada saat Yesus berusia 5 tahun, dia belajar Iqra, belajar membaca. Ben Asher Lamisna. Pada usia 10 tahun, dia belajar Misna. Ben Slos Esreh Lamispot. Pada usia 13 tahun, dia akil balik. Ya, mukalaf. Ben Hamesh Esreh la Talmud. Pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semone Esreh, dan pada saat usia 18 tahun lahufah. Teman-teman lihat di sini, ternyata Yesus kenapa dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Karena Yesus itu pada usia mana nih? Pada usia 18 tahun ini. Pada usia 18 kanopi pengantin. Ini lahupah nih. Kita lihat nih lahupah. Lahupah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Oke, lahupah teman-teman. Lahupah ini dalam bahasa Ibrani. Ternyata lahupah itu kawin tuh. Lahupah teman-teman tuh. Lahupah. Di sini ada nih. Ya syiri kenishah lahupah. Upacara pemberkatan nikah. Ternyata kenapa Yesus dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Yesus menikah. Yang dibaca di video tadi itu kitab Talmud Pirkei Avot. Kitab yang dibaca adalah kitab Talmud Pirkei Avot pasal 5 ayat 21 sampai 22. Dan di video tersebut tidak dibaca dengan lengkap. Nanti saya akan bacakan secara lengkap. Namun, terlebih dahulu saya akan terangkan mengenai Talmud tersebut. Talmud Pirkei Avot adalah Talmud yang disusun oleh Rabbi Yehuda Hanasi, yang juga dikenal dengan nama Judah Hanasi, yang hidup pada tahun 135 sampai 219 Masehi. Dan ditulis oleh beberapa rabi. Kontributor utama yaitu periode 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi adalah 1. Rabbi Hanasi sendiri sebagai penyusun Misnah. 2. Rabbi Simon bin Gamliel. 3. Rabbi Eliezer bin Hirkanus. Kemudian periode Talmud pada 200 Masehi sampai 500 Masehi adalah yang pertama Rabbi Akiva, yang kedua Rabbi Tarfon, yang ketiga Rabbi Eliezer bin Azariah, yang keempat Rabbi Yehosua bin Hananiah. Kemudian periode Gemara, yaitu pada 500 Masehi sampai 700 Masehi, adalah yang pertama Rav Abba Arika, yang kedua Samuel dari Nehardea, yang ketiga Rav Huna, yang keempat Rav Hizda. Kata Rav dalam tradisi Yahudi itu gelar kehormatan. Dalam bahasa Aram berarti besar, guru, atau pemimpin. Gelar ini digunakan untuk menghormati para sarjana dan pemimpin agama Yahudi yang berpengaruh. Sekarang penyunting akhir. Penyunting akhirnya 1. Rav Asi yang hidup pada 352 sampai 427 Masehi. Yang kedua, Ravina yang hidup pada 400 sampai 499 Masehi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan Talmud? Apa itu Talmud? Talmud adalah catatan diskusi para rabi Yudaisme tentang etika, kebiasaan, dan sejarah yang punya dua komponen besar, yaitu Misnah dan Gemara. Apa itu Misnah?
Mishnah adalah kumpulan lesan hukum Yudaisme yang ditulis, sedangkan Gemara adalah diskusi Mishnah dan tulisan yang terkait dengan Tanaim. Tanaim itu menguraikan Tenak. Tenak itu kitab suci perjanjian lama berbahasa Ibrani, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Dan perlu saya ingatkan bahwa Talmud yang terdiri dari Mishnah dan Gemara itu bukan firman Elohim, melainkan hanya diskusi para rabi Yudaisme yang ditulis. Sekarang saya akan bacakan kitab Talmud Pirkei Avot pasal 5 ayat yang ke-21 secara perlahan-lahan supaya bisa diikuti. Bacanya dari kanan ke kiri. Hu haya Omer ben Kames Sanim Lamikra ben Asara Lamisnah ben Salos Esre Lamitspot. Yang kalau diterjemahkan kata per kata bunyinya demikian. Hu itu dia, haya itu adalah, Omer itu berkata, ben di sini berarti berusia, Kames 5, Sanim tahun, Lamikra itu baca kitab suci, ben berusia, Asara 10, Lamisnah untuk Misnah, ben berusia, Salos 3, Esre belas, Lamitswot untuk Mitswot, yang jika diterjemahkan secara interlinier akan berbunyi demikian. Dia berkata, berusia 5 tahun untuk membaca kitab suci, berusia 10 tahun untuk Misnah, dan berusia 13 tahun untuk Mitswot. Nanti saya akan terangkan maksudnya. Di situ ada kata Mitswot. Mitswot adalah perintah ilahi dalam tradisi Yahudi yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi individu dan komunitas, mencakup moralitas, etika, dan hubungan sosial. Jumlah daripada mitzvot adalah 613 perintah. Sekarang saya baca kitab Talmud Pirkei Avot pasal 5 ayat yang ke-22. Seperti yang ayat 21 saya akan baca perlahan-lahan dan artinya. Ben Smoni Esre Lakupa, Ben Esrim Lakakma, Ben Slosim Lakfura, Ben Arbaim Labina, Ben Kamisim Laetsah, Ben Sisim Lazikna, Ben Sifim Laseifa, yang jika diterjemahkan kata per kata berbunyi demikian. Ben berusia, Semoni 8, Esre 11, Lakupa menikah, Ben berusia, Esrim 20, Lakakma untuk hikmat, Ben berusia, Slosim 30, Lakfura untuk kekuatan, Ben berusia, Arbaim 40, Labina untuk pengertian, Ben berusia, Kamisim 50, Laetsah untuk nasihat, Ben berusia, Sisim 60, Lazikma untuk usia tua, Ben berusia, Sisim 70, Leseifa untuk rambut beruban. Jika diterjemahkan sesuai dengan apa yang sudah saya baca, berbunyi demikian. Pada usia 18 tahun, seseorang memasuki pernikahan. Pada usia 20, seseorang mencapai hikmat atau kebijaksanaan. Pada usia 30, seseorang mencapai kekuatan. Pada usia 40, seseorang mencapai pemahaman. Pada usia 50, seseorang mencapai kemampuan untuk memberikan nasihat. Pada usia 60, seseorang mencapai usia tua. Pada usia 70, seseorang mencapai usia lanjut. Jadi kitab Talmud Pirkei Avot pasal 5 ayat yang ke-22 itu menjelaskan tahapan perkembangan manusia menurut tradisi Yahudi. Mengajarkan bahwa manusia memiliki tahapan yang penting, dan di setiap tahap memiliki tujuan dan karakteristik tersendiri.
Dengan memahami tahapan ini, seseorang dapat mengoptimalkan potensi diri dan mencapai kesempurnaan spiritual. Jadi tidak memotong ayat lalu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menghilangkan makna sesungguhnya dan mengubah makna yang mengakibatkan kesan seolah-olah Yeshua menikah. Jelas hal itu menyesatkan dan memalukan jika mengetahui yang sebenarnya, karena tidak ada jejak, baik berupa manuskrip maupun saksi mata, yang membuktikan Yeshua HaMasiah menikah. Demikianlah penjelasan saya, kiranya dapat dipahami sesuai kebenaran firman Elohim. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika hal ini memberkati, bantu sharekan kepada yang lain. Jika ingin mempelajari sanggahan-sanggahan saya yang lain yang firmaniah, silahkan diakses melalui link di bawah ini, yaitu https://synodegpf.org/sanggahan/. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMasiah dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Amin, amin.